eh, Meta ini memang ada keturunan untuk punya kemampuan melihat. Masuk kamar gitu kan, nggak bisa masuk kamar, cuman bisa kalau misalnya yang jahat itu cuma di depan kamar aku doang. Oh, itu kenapa makanya dia emosi banget. Oh gitu. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Ya teman-teman, terima kasih kalian udah mampir ke channel ini dan menonton video ini dari awal sampai akhir, nanti tidak di skip ya. Dan buat yang masih baru datang ke channel ini, jangan lupa dong di subscribe channel ini, juga di follow Instagram indie.go.traveler, Instagram Psycho Mars, Instagram gue, Instagram siapapun yang ada di sini, di follow ya teman-teman. Terima kasih loh atas dukungan kalian. Dan kali ini kita mau masuk ke segmen cerita horor kamu. Kamu loh, kamu yang sedang menonton ini. Dan yang sekarang kita mau bahas cerita horornya adalah Siapa? dari Meta. Meta Morfosa. kirim. Metamorfosa. Nah, namanya Meta Fitria. Oke. Jadi dia sebelum kita bikin video ini, gue udah teleponan dulu sama Meta. Curang lu. Ya, gue mau tahu dulu ceritanya apa gitu kan. Dan ternyata ceritanya cukup menarik gitu, kayaknya cukup menarik. Dia dari SMP dia sudah bisa melihat makhluk-makhluk itu, dan sampai sekarang beranjak dewasa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, Mars sendiri kan belum pernah ngobrol kan sama Meta kan. Kita akan video call gitu, karena sekarang lagi physical distancing ya. Kita nggak undang mereka ke sini, tapi Gue pegang. tapi kita video call aja ya. Kita telepon dulu si Meta. Nih ya, gue telepon dia. Halo Meta. Halo. Nah, ya teman-teman dengar suaranya Meta ya. Nih beneran gue video call nih. Katanya dia lagi gak dandan, malu katanya gitu. Oke, Meta, ini ada Mars juga di sini nih. Hai. Oke, Meta boleh kenalan dulu dong. Meta sekarang kesibukannya apa? Biodata asing. Iya, kesibukannya apa? Kesibukannya kuliah. Kuliah di mana? Sebutin nggak? Sebutin aja, karena tempat kuliah lu tuh alik. Di Gunadharma Rumah Kalimalang. Kan main anak bundar. Baik. Nah, gini Meta, untuk waktu kemarin Meta udah ceritain nih ke gua. Nah, sekarang Meta ceritain lagi dong yang kemarin Meta cerita ke gua, sekarang cerita ke Mars. Gimana supaya Mars? Halo. Set, muka gue kotak. Muka lu kotak. Oke, gimana? Gimana nih dari awal gimana? Dari awal? Dari awal banget. Dari baru tahu atau gimana? Dari baru tahu sih. Dari mau baru tahu apa dari tuyulnya nih? Dari mau baru tahunya dulu. Ini lo pada ngomongin apa? Iya. Dari mau baru tahu. Jadi gini. Pada suatu hari. Iya, aku pada suatu hari kayak mau cerita nih. Ya emang. Ya. Jadi kan aku sebenarnya belum tahu apa-apa kan kalau aku itu punya. Terus jadi lagi nonton asik-asik gitu, lagi nonton tiba-tiba langsung bau kayak bau badan kakek gitu almarhum. Terus habis itu, oh ini baunya tambah ini, terus akhirnya langsung datang kayak banyak gitu. Langsung, ini siapa? Ini apa maksudnya? Kok gue bisa ngeliat dia gitu kan? Aku nggak tahu apa, tadinya nggak tahu tuh. Kalau aku tuh punya nggak tahu sama sekali, nggak tahu sampai SMP kelas 2 nggak tahu sama sekali. Terus habis itu tiba-tiba langsung datang semua itu. Nah, terus baru itu mama cerita, Dek, kamu emang sebenarnya tuh punya dari siapa mah? Keturunan dari kakek gitu.
pertamanya awalnya itu. Hmm. Punyanya ini punya Kalau yang punya apa? Punyanya ini punya apa? ya punya indra keenam. Oke. Dan yang tadi kamu bilang datang makhluk itu yang kamu yang kamu lihat itu apa? Ya Kakek? berwujud orang. Hah? Hah? Ya berwujud Kan orang. aku berwujud orang gitulah, kan aku nggak tahu kalau itu aku kan soalnya belum pernah ketemu kakek, jadi bilangnya cicit ya. Jadi mama punya kakek. Nah itu namanya apa, cicit ya berarti ya? Buyut. Buyutnya Kalau aku kamu. buyut, bilang. Buyutnya kamu, ya. Buyut. Kamu bilangnya buyut. Buyut. Nah itu tiba-tiba langsung datang, langsung banyak. Ya udah, dari pertama itu baru tahu. Nah terus habis itu kan aku kan kalau sekolah kan waktu SMP pulang pergi naik kereta. Terus habis itu adalah temen, coba aja kesini kata dia gitu kan. Dia orang bisa kata dia gitu kan. Ya udah dicoba. Di ini ya itu kakeknya, dia mau kenalin diri baru pertama kali. Kalau ini kamu punya turunan loh, kamu dapat turunan ini loh gitu. Terus habis itu besoknya lagi ke tempat orang, pengen ditutup tuh tadinya tuh. Pengen ditutup tapi tetap nggak bisa. Ternyata tuh kalau itu emang nggak bisa ditutup. Kalau udah keturunan ya nggak bakalan bisa ditutup. Oke. Bener nggak sih Mars? Salah. Benar. Kalau memang udah keturunan ya memang udah garisnya kayak gitu, udah memang garisnya untuk udah dapat. Jadi tuh badan aku 2 hari itu lemes banget jadinya. Oke. Atau kenapa tiba-tiba lemes. Oke. Terus ceritanya apalagi yang waktu itu yang kamu ceritain ke aku yang ini nih. Yang apa Tuyul. namanya? Bukan yang tuyul. yang di sekolahan. Yang di sekolahan yang ledek-ledekin gitu. Iya, SMP. Kan SMP aku kan jadi kayak bekas kuburan gitu kan. Nah terus penjaga sekolah aku tuh sebenarnya aku nggak tahu kalau dia bisa. Jadi aku tuh udah diintai dari awal masuk tuh, wah ini anak ini bisa nih, anak ini bisa nih. Terus langsung diintai dari awal itu, diintai sama dia, tetap dipantau sama dia. Terus habis itu pas aku jebret ketahuan pas yang aku lagi tiduran itu, yang lagi nonton, tiba-tiba banyak makhluk tiba-tiba datang. Nah dia langsung iniin aku, saya udah kepantau kamu dari awal gitu loh, kalau kamu itu bisa. Akhirnya dipantau sama dia terus, yang akhirnya dia ngebantuin aku yang tuyul digaplok sama tuyul itu juga dia ngebantuin aku. Oke, terus yang cerita tuyul digaplok itu gimana ceritanya? Iya kan. Kok bisa? Ngomong. Gak tahu, aku juga bingung. Tiba-tiba kok kalau ngomongin masalah begitu tuh emang pasti datang bakalan. Terus, Dek, emang di daerah situ ada tuyul ya? Iya, di daerah situ mana? Udah pernah lihat kan? Jangan diceritain lah daerahnya, nanti aku tiba-tiba diserang gimana? Di daerah Bekasi? Iya, daerah Bekasi lah intinya. Oke, dekat rumah Terus kamu. habis itu jangan dekat rumah juga, daerah situ aja aku bilangnya. Terus habis itu iya Ma, aku udah pernah lihat. Terus akhirnya aku jelasin tuyul itu kayak gimananya. Itu dijelasin itu lagi pas maghrib, terus lagi aku halangan, tiba-tiba lah dia datang si tuyul itu. Akhirnya aku dikeplok lah punggung sininya nih, likat lah bilangnya ya. Terus habis itu langsung sakit, akhirnya diurut lah sama bapak sama bokap, tetap masih sakit. Terus kayak gimana ya, terus akhirnya minta tolong sama penjaga sekolah. Ya kan aku udah kenal dia udah lama, maksudnya pas di SMP itu aku udah kenal dia lah. Terus akhirnya minta tolong, Pak, aku minta tolong dong, aku habis ngomongin masalah tuyul nih katanya. Emang gimana? Ya udah pokoknya tolongin aku dulu. Akhirnya baru besoknya aku cerita di sekolahan kalau aku ngomongin masalah tuyul. Aku perjelas lah sama mama kalau tuyul tuh begini.
Jadi dia tuh kayak dia marah gitu, jadi aku langsung digaplok. Langsung digaplok sama tuyul, anjay. Berani ya tuh si kecil. Kamu dari kapan mulai apa tahu? Mulai tahunya dari SMP kelas 2. Dan kejadian digaplok tuyul itu pas SMP juga. SMP juga itu. SMP tuh banyak banget kejadian. Oke. Dari Nah terus apa namanya? Yang jadi pertanyaannya apa? Kalau dari pertanyaan dari kamu deh, dari Meta dulu apa? Apa ya? Ya udah dari Kamas dulu deh. Yang nanti biar aku cari tahu apa yang jadi pertanyaanmu. Oke. Maksud gue gini, apa? Meta sebelumnya ini sudah beneran yakin bahwa Meta itu memang dianugerahi kemampuan ini gitu. Iya. Oke. Terus pada saat pertama-tama itu berarti SMP kan ya? Mulai sadar ya? Mulai sadarnya SMP, bener SMP kelas 2. Oke. Tadi pada saat SMP kelas 2 itu juga yang Meta tadi ceritakan sempat diganggu gitu kan. Terus digaplok sama tuyul gitu loh. Itu maksudnya pada saat nerima awal-awal kejadian itu apa yang Meta rasain maksudnya? Apa yang Meta pertanyakan gitu loh maksud gue? Sebenarnya sih pertama-tama sih keganggu ya. Karena bisa ngelihat mereka yang begitu-gitu, yang mulai mukanya serem lah atau apalah. Itu benar-benar pertama-tama ya sih keganggu. Akhir-akhir pas habis itu kan berjalannya waktu ya pastilah harus diterima ya. Ya udah akhirnya aku terima, ya udah sampai sekarang. Oke. Rasanya gimana awal-awal yang dilihat apa aja? Genderuwo atau apa, anak kecil atau gimana mukanya yang udah serem banget atau gimana gitu, banyak lah. Udah banyak gitu ya. Setiap hari atau? Setiap hari. Setiap hari, setiap kemana aja, setiap detik. Udah bisa kontrolnya? Belum. Oke. Tapi kalau apa? Tapi kalau misalnya lagi pengen kayak apa ya? Kalau misalnya pengen mau tahu tempat itu lebih dalam, itu harus kayak ya berapa hari tinggal di situ atau berapa hari lah tinggal di situ baru tahu lah baru tahu ada makhluk itu ada gitu di situ, apa aja yang ada di situ. Kalau datang ke suatu tempat pasti langsung kelihatan atau enggak? Enggak, baru ngerasain kayak masih bayangan-bayangan gitu tapi udah berbentuk, bukan asap lagi. Oke. Seberapa intens? Katanya ada yang berbentuknya. Ngelihatnya seberapa intens? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin 4 atau 5. Setiap hari tapi? Iya. Setiap hari tuh di satu tempat yang sama terus atau satu tempat yang berbeda? Satu tempat yang berbeda. Oh, I see. Oke. Kalau Kamas yang lihat ada apa? Kamu ada headset, ada cincin di jari tengah. Ada background yang mau ditanyain apa? Yang jagain aku berapa, Kak? Waduh. Emang kamu nggak bisa ngeliat yang ngejagain kamu sendiri? Yang paling ini sih sebenarnya maksud aku sih banyak, tapi yang paling deket itu satu makhluk doang gitu. Jadi tuh kan ada juga orang yang bisa tuh datang ke rumah. Ini mah nggak bisa masuk kamar gitu kan, nggak bisa masuk kamar, cuman bisa kalau misalnya yang jahat itu cuma di depan kamar aku doang. Pernah ada orang yang ngerjain.
itu benar-benar didatangin Gundurwo. Terus tiba-tiba kok Gundurwo itu nggak bisa masuk. Akhirnya aku panggil temen aku lah yang bisa. Iya, dia nggak bisa masuk, cuman dibatasin kayak putih sama hitam lah, jadi cuman begitu doang. Padahal dia di depan kamar aku tapi nggak bisa masuk sama sekali. Oke. Nggak tahu kenapa. Oke. Oke, Meta, ini sambil Meta tetap terkoneksi sama kita ya. Oke, kita akan bahas satu-satu nih dari ceritanya Meta. Yang pertama dari backgroundnya Meta sendiri, gitu. Kalau yang Mars lihat, Meta ini memang ada keturunan untuk punya kemampuan melihat. Yang gue lihat sih ada buyut atau kakeknya mungkin ya yang menggeluti dunia itu. Oh, menggeluti dunia spiritual. Iya. Oke. Itu dunia spiritual sampai akhirnya sudah sekian lama menjadi darah daging, jadinya itu sudah bisa diturunkan. Oh gitu. Itu udah jadi salah satu kemampuannya, jadi akhirnya itu diturunkan. Oh, awalnya belajar, sorry. Awalnya buyutnya belajar. Mendalami. Oke, mendalami ya, oke. Kalau yang gue lihat itu kenapa dia baru bisa ngelihatnya SMP, sebelum SMP ini juga sensitif nih. Oke. Tapi ketika masuk, ya setiap orang tuh pasti punya waktunya masing-masing gitu sih untuk bisa ngelihat. Ada yang memang dari lahir udah bisa ngelihat, dari bayi merah, atau dari umur dimana memang dia siap. Oke. Gitu, tergantung yang empunya aja ngasihnya kapan. Oke. Sebenarnya itu nggak bisa untuk dipelajarin, untuk disiapin segala macam, ya itu memang tergantung diri lo siapnya kapan. Nah kebetulan si Meta ini siapnya ketika untuk menerima sekian banyak yang buruk-buruk yang harus dilihat itu, dia siapnya ketika SMP. Oke. Jadi udah bisa ngotor, oh informasinya begini, oh ini ternyata bukan manusia, oh ini bukan ini, gitu. Itu baru awal-awal. Oke. Awalnya Meta juga gitu gak sih? Gak bisa bedain ini manusia atau bukan gitu-gitu? Iya. Waktu awal-awal ngelihat makhluk-makhluk itu, ya maksudnya Meta anggap itu manusia juga atau gimana? Iya. Oh gitu. Meta ngapain? Maksudnya Meta ngapain, ngajak ngobrol kah atau apa gitu? Terus orang-orang bilang, lu ngobrol sendiri ya gitu? Kalau ngobrol sih masih belum jelas ya dia ngomong apa. Mungkin kalau misalnya dari 1 sampai 10 mungkin masih 2 atau 3 lah kalau misalnya untuk ngobrol begitu. Tapi kalau untuk melihat dia udah inilah. Udah dari SMP itu udah tahu bahwa ini bukan orang gitu. Iya, udah mulai berbentuk begitulah. Oh, dan Meta yakin itu bukan orang. Karena berbentuknya yang buruk-buruk kan. Berbentuknya nggak seperti manusia yang wajar. Okay. Kalau berbentuknya manusia yang wajar, pasti itu akan lebih susah untuk membedakan. Tuh, tapi kalau perwujudannya semakin beda-beda, makin buruk, itu lebih gampang untuk di ini. Dan Mars pun melihat turningnya tuh pas di SMP itu. Karena ini Meta yang gue lihat ya, yang aku lihat itu Meta tuh sebelum SMP ini memang sensitif. Karena ada 2 nih ya, orang yang memang sensitif sama orang yang memang bisa melihat. Harus bisa dibedain nih. Nah, orang yang sensitif ini terkadang juga memang mereka bisa ngelihat, bisa ngerasain, bisa ngedengerin atau apa gitu. Nah, tapi yang mereka lihat ini nggak sejelas yang anak anak-anak mempunyai kemampuan itu bisa mengontrol. Gitu. Mereka hanya bisa ngelihat tapi nggak bisa berkomunikasi. Mereka hanya bisa ngelihat tapi tidak bisa mendalami cerita mereka, nembusin tuh makhluk apa gitu. Ada banyak gitu. Atau yang sensitif itu cuma personality set gitu. Iya. Udah habis itu biasa lagi. Kalau kayak Meta sekarang, ya kalau misalnya dia ada sosok di situ, ya udah sepanjang di Meta ada di situ, ngelihat itu ya di situ aja lah dia. Karena itu dari berawal dari sensitif juga kan. Semakin sensitif, semakin makhluk itu sering mendekati Meta atau seseorang yang lainnya, itu semakin lama mereka akan sama satu frekuensi. Nah, ketika mereka sudah satu frekuensi, itu berarti sudah lebih gampang untuk makhluk-makhluk ini bisa mewujudkan, bisa berinteraksi dengan manusia. Gitu. Dengan backgroundnya Meta yang memang udah diturunkan dari keluarganya yang memang
mendalami hal spiritual, akhirnya turunlah ke Meta, dia menjadi anak yang memang lebih sensitif daripada orang biasanya. Oke, dan lebih sensitif daripada keturunan yang lainnya. Buyutnya. Oke. Lalu setelah itu akhirnya banyak nih makhluk-makhluk yang wah nih anak harum nih, nih anak enak nih, kayaknya bisa nih. Akhirnya tempelin terus satu frekuensi, jalan. Oh gitu. Dan apa kalau Mars lihat tadi keturunannya ini buyutnya nurunin ke dari mana, garis keturunan mana, bapak atau random. Kalau kasusnya Meta. Oh, gue kira dia milih gitu ya. Kalau bapak ya? Dari ibu. Oh, dari ibu ya? Tapi kok malah dekat sama bokap ya? Tapi kebanyakan soalnya dia sering ngeproteknya tuh malah ke bokapnya Meta. Oh ya? Kalau misalkan dia lagi datang ke rumah, itu dia lebih seringnya ngejagainnya tuh ke bokapnya dia. Karena gue nembusinnya cuma dari rumah kan, cari titik poinnya untuk nembusin ke kakeknya dia tuh di rumah. Nah ketika nyari di rumah itu selalu kejadiannya itu dia selalu dekat sama bokapnya. Oh, kakek buyutnya ini ya? Oh gitu, Meta. Tapi sebenarnya kalau yang Meta tahu dari keluarga itu kakek buyutnya yang dari nyokap ya, yang mendalami spiritual. Atau jangan kamu nggak tahu sebenarnya dari bokap juga. bokap nggak ngasih tahu malah. Berarti mungkin dia lebih masuk, lebih menjadi satu sama karakter dari bokapnya Meta. Makanya kenapa gue lebih cocok untuk ada dekat dia nih. Energi gue lebih bekerja sama dia, gue lebih bisa untuk membantu dia. Oke. Terus yang si tuyul-tuyul yang kurang ajar tadi itu gimana ceritanya kalau Mars tadi dengerin ceritanya? Hah? Yang kalau dari Mars tadi yang tuyul. Tuyul. Oh, sabar. Itu di kejadiannya di mana ya? Di rumahnya dia. Di dalam kamar. Di rumah. Di dalam kamar. Di sini nih? Bukan. Iya. Oh, di sini. Lo udah di rumah? Oh iya, oke, di sini. Iya, udah di rumah di dalam kamar ini. Oke. Itu tuyul peliharaan dekat rumahmu ya? Iya, kayaknya. Ngeselin sekali memang. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada. Nggak tahu. Udah harusnya ketika dia pas, soalnya yang aku lihat ketika dia pas gangguin kamu itu memang keadaan dia lagi nggak stabil. Keadaan dia siapa nih? Keadaan tuyulnya. Oh, tuyulnya nggak stabil. Lagi di ujung antara aduh nih kontrak gue diperpanjang apa gue dibuang nih. Oh gitu. Oke. Makanya ketika Meta tambah lagi dengan omongan kayak gitu, langsung kayak dianya marah kayak brengsek lu malah ngomong gitu, makin bikin gue bisa jadi dipecat nih. Gitu. Itu kenapa makanya dia emosi banget. Oh gitu. Baper ya. Iya, kalau misalkan ya kayak kita aja mau ngomongin kuntilanak siapa juga ya fine aja gitu kan. Tapi ketika memang dia lagi ada di situasi yang terancam, terus kita tuh kasih bumbu-bumbu gitu loh, kayak kita kompor meleduk. Iya bener. Dia lagi terancam mau dipecat atau enggak, terus kita ngejulit gitu ya. Jadi kan brengsek nih orang. Iya. Gitu. Ditabok lah lu. Lu lagi orang dia. Lu cuma ditabok. Kalau enggak bisa mainin tuh ini. Lah itu dia. Lagian julitin tuyul. Julitin tuyul anjir. Dan nggak tahu ya sampai sekarang Meta merasa itu udah nggak ada, dan nggak tahu itu Mars juga ngerasa pada saat kejadian itu dia juga lagi. Gue ngambilnya sih pas dari kejadian itu, gue nggak iniin di sekarang. Kejadian itu ya memang posisinya dia lagi seperti itu. Dia lagi terancam. Jadi kemungkinan kalau misalkan Meta merasakan dia udah nggak ada, kemungkinan memang sudah gone. Kontraknya nggak diperpanjang. Ya ampun, bisa juga ya kontrak nggak diperpanjang. Lo kan kalau tuyul kan begitu, by order, ya kan? Iya. Kalau lagi buku dipindahkan lagi ke tuan yang lain, tapi tuannya yang abis pelihara tuyul itu pasti jadinya sakit-sakitan lah, apalah gitu.
Ya mungkin lah tuh ya. Ada sacrifice-nya. Tetangganya Meta tuh yang sakit habis itu. Wow. Oke, terus apa lagi kejadian yang Meta mau ceritain? Satu lagi nih, jadi kan waktu yang pas awal-awal itu kan masih belum kelihatan jelas banget kan. Terus itu panggil lah aku pengen lihat kamu dong dengan jelas mungkin. Akhirnya aku kasih kamera tuh kan, kasih kamera, langsung muncullah dreng di hadapan itu. Itu katanya dari pohon asem. Jadi temen aku yang di kereta itu kan saudaranya bisa juga, saudaranya bilang ke yang sering aku bareng itu, bilangin Meta tadi lu habis ngeliat apaan tuh, kata dia gitu kan. Habis manggil siapa tuh, itu dari pohon asem kata dia. Akhirnya benar-benar ditampilin di depan muka persis. Tapi masuk ke kamera enggak? Masuk. Oh masuk? Masuk, tapi nggak sempat dijepret, langsung aku matiin. Masuk itu langsung. Kamu ngeliat dari apa Layar LCD kamera. layar kamera itu Iya, masuk. nah. Sayangnya kamu nggak sempat rekam. Udah kaget duluan jadinya nggak sempat Ya, tekan. coba kalau sempat rekam kita kasih lihat. Jadi itu waktu pertama-tama Meta baru tahu dan baru bisa ya Meta ya. Iya. Meta kayak meyakinin bahwa gue beneran pengen lihat gitu loh. Iya. Oke, dan Dia sejelas-jelas mungkin. dan abis itu maksudnya temannya Meta yang bisa ngelihat juga itu ngasih tahu kayak gitu kejadiannya. Oke. Nah, apa jadi yang sebenarnya ini Meta cerita sih ke gue waktu kemarin gitu kan yang kejadian ini gitu. Pas dia beneran mau apa? Gue lagi pengen lihat nih beneran tuh. Nah, itu ada sosok di depan kamera dia dinyalain, cereng gitu kan. Nah, waktu itu sosoknya apa Meta tahu? Kayak kuntilanak gitu deh, kayaknya deh. Kayaknya. Berarti belum tahu persis Iya, gitu. soalnya kan langsung dimatiin itu kamera. Oh, berarti pada saat dia datang di depan kamera kamu, pas kamera itu kamu matiin, kamu pun di hadapan dia Nggak bisa ngeliat dia. nggak ngelihat dia. Enggak. Oke. Itu fase di mana Meta belum bener-bener itu ya. Belum bener-bener sering belum bener-bener intens gitu ngeliat. Benar-benar bisa. Oke. Tapi udah ngerasa kalau ya itu bisa ngeliat beberapa kali gitu ya awalnya. Ya Met ya? Iya. Oh. Iya. Gitu. Kenapa Mas? Apa? Iya, gimana Wak? Percobaan yang dia lakukan sebenarnya gimana nggak sih maksudnya? Itu karena ya itu bisa terjadi dengan sangat gampang untuk dia manggil karena memang berarti kan dia udah ditempel sama makhluk gitu untuk dijadikan satu frekuensi yang sama. Jadi ketika dipanggil untuk perlihatkan, apalagi dengan makhluk-makhluk yang punya niat buruk, niat kurang baik, ya itu lebih kayak wah asik, dia sudah mulai sadar dengan keberadaan gue, tongolin sekali gitu. Tongolin sekali. Tapi lewat media. Oke. Berarti pada saat Meta matiin kamera itu juga langsung gone. Oh, makanya kenapa dia Meta nggak ngeliat plek-plekan gitu. Maksud gue, lo bayangin kalau gue jadi Meta pada saat itu, kamera gue gini deh, liatin dong sekarang gitu. Dar gitu, dia ngeliatin tuh di kamera gitu kan. Dar, wah, anjir gitu kan. Terus dia masih ada di sini dong. Kan geblek ya kan. Yang ada gue tabok pak gitu kan. Kalau gue Bapak sih, kami lah banyak-banyak iya, langsung. kalau gue begitu. Nah maksudnya ini berarti pada saat Meta matiin kamera itu juga langsung connection langsung putus. Oh. Karena kan tadi yang dia bilang kan, dia permintaannya adalah untuk melihat dan memfoto kan. Jadi ketika memang kameranya sudah tidak ada, tujuannya udah berubah dong. Oke. Udah, jadi ayo udah cabut. Oh. Gue gitu. juga udah menunjukkan eksistensi gue, ya udah cabut. Oke, gitu. So gimana Meta? Kalau Meta sekarang berarti di sekarang ini Meta gimana? Sudah mulai aman kah atau gimana? Ya sudah mulai aman sekarang sih.
Oke. Sudah mulai enak malah punya teman-teman begitu. Oh, punya teman-teman begitu ya, kamu ya. Aduh, kalau Mas ada tips buat Meta nggak atau pesan? Tipsnya kalau misalkan memang Meta ditakdirkan untuk mempunyai kemampuan yang melengkapi kemampuan yang sekarang ini, dipergunakan untuk hal yang baik pasti. Dan jangan sampai hilang arah karena itu bisa ngerusak diri sendiri nantinya. Itu harus tahu juga tujuan hidup lo tuh dikasih itu apa, jadi lo bisa ngebawa apa yang lo milikin sekarang, dan kalau misalkan memang terjadi nanti jadi bisa lebih baik gitu. Karena kalau enggak nanti takutnya disalahgunakan. Karena Salahgunakan orang lain juga. Disalahgunakan. Anjing, gue ngomong apaan? Ya, disalahgunakan dengan orang lain juga gitu. Oke. Yang penting jangan ini sih, kalau pesan gue ya, jangan menggunakan itu untuk yang hitam lah. Kalau lo bisa stay on track di putih ya di putih aja. Atau kalau misalkan memang mau coba ya di abu-abu, tapi harus tahu resikonya. Oh gitu. Ya karena resikonya, kalau menurut Mas resikonya seperti apa? Oh banyak, sakit, kehilangan orang-orang sekitar, bahkan bisa kehilangan diri sendiri. Banyak gitu. yang dikorbankan. Ya, jadi bisa banyak ya Meta ya resikonya ya. Jadi emang harus jaga diri baik-baik, dan apalagi mas gua, lu kuliah di Gunadarma Kalimalang coy, itu parah. Buset, itu kecilnya gue tahu itu pas kerusuhannya kayak apa tuh, anjir leburan tuh kayak apa, gue tahu itu. Nah kalau sekarang posisi di mana masih bisa ngeliat dan berkomunikasi lewat bicara sama mereka, berarti ya coba aja untuk distabilin koneksinya supaya bisa kayak lo bisa minta tolong sama mereka untuk ngejagain lo, asalkan tidak ada timbal balik. Asalkan lo nggak ngasih mereka apa-apa, karena kalau ngasih itu jadi tergantung. Tapi kalau dan lo ngerasa udah ada impact buruk dari mereka, langsung cut gitu. Tapi tanpa kita minta jagain juga dia tetap ikutin kita juga. Sebenarnya ya, karena kamu udah secara otomatis ketika udah seperti itu, dia udah dapet teman gitu, dia udah nganggap kamu teman, jadi kemana-mana pasti ngikutin. Yang betenya adalah kalau ternyata dia memanfaatkan kamu dari energi, dari pola pikir, dia mempengaruhi supaya apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau lakukan bisa kamu lakukan gitu kan. Nah itu yang harus diperhatiin, dipilah-pilah. Oke. Kalau dari Mars sendiri ya, yang Mars saat ini bertatap muka dengan Meta melalui video call ini, Mars ngelihat Meta sendiri sebenarnya selain yang jaga dari leluhur tadi, emang ada yang ikut lagi yang dari jalanan kah atau dari mana yang? Ada sosok kuntilanak yang memang udah lama banget sih sama dia yang gue lihat, yang ngikutin dia mulu. Dan satu lagi ada sosok laki-laki berbadan tinggi besar, gelap, ya kayak mukanya tuh kayak hitam banget gitu, tapi bukan genderuwo ya. Kalau genderuwo kan berbulu, ini enggak gitu, kayak pit hitam gitu ya. Tapi bener-bener badannya tuh bukan cuma tinggi doang, tapi kayak gede, berisi gitu. Oke. Nah, biasanya kan kalau yang kita pernah ngobrol-ngobrol sama yang lain juga, makhluk-makhluk yang ikut kita tuh mempengaruhi sama mentalitas, mempengaruhi sama mood, gitu-gitu. Nah kalau yang bikin Meta mood swing itu ya yang kuntilanak ini, karena yang lebih dekat sama Meta tuh yang kuntilanak ini. Dapat dari mana nih? Dapat dari mana lo? Kayaknya itu yang mereka ini yang membantu untuk Meta menjadi satu frekuensi deh, karena itu udah lama banget. Oh gitu. Ini tuh si kuntilanak, apalagi si kuntilanak ini tuh udah ngikutin Meta tuh udah lama banget, udah lebih lama dari SMP. Oh gitu. Dari sebelum SMP. Jadi mungkin yang di TK ya. Bisa jadi. Oh di TK. Ada. Oh gitu. Di TK emang Meta ngerasain apa? Ngerasain di TK. Jadi
waktu itu mama juga pernah cerita kalau di TK itu sering nangis mulu, terus ngelihat kayak kuntilanak itu di kamar mandi, di daerah depan kamar mandi TK. Oh gitu. TK-nya Meta di dekat rumah-rumah sekarang ini? Enggak. Oh gitu. TK-nya di mana? Daerah mana waktu itu TK-nya? Daerah Kemayoran. Oh, daerah Kemayoran. Wah, ketan susu tuh enak banget. Ketan susu. Lapar. Ketan susu yuk delivery. Di Kemayoran tuh teh pangku, coy. Ah, elah. Lu aja otaknya kotor. Ketan susu. Iya. Nah, di Kemayoran situ. Nah, kemungkinan kalau anak-anak racing kali tuh yang kecelakaan. anak racing. Oke. Dan jadi Mars lihat yang si kuntilanak ini itu lebih lama dan si sosok yang hitam tadi juga lebih lama dari SMP. Tapi beradanya jauh. Kalau yang laki-laki ini beradanya jauh. Karena kalau dia dekat sama Meta, sifatnya Meta lebih barbar lagi dari sekarang. Barbarnya tuh gimana? Barbar kalau kalau emosi tuh melop-lop ya kayak kalau gue lagi berantem sama Chris deh. Oke, kasar gitu loh. Laki-lakinya maksudnya ya, emosi tapi emosinya meluap-luap. Oke. Nah, itu yang Nggak dekat aja udah barbar. nggak dekat aja udah barbar Metanya. Buset. Itu yang perlu dikendalikan tuh. Itu harus banget sih dikendalikan. Nah, karena Mars maksud gue gini, Mars melihat ini yang dua sosok ini itu negatif untuk Meta. Gini, yang sebenarnya ya itu balik lagi ke Meta. Meta mau mempergunakan dan memposisikan mereka tuh sebagai apa? Karena Meta nih udah nyaman dengan keberadaan mereka secara tidak sadar. Jadi udah kebawa lama-lama nih, udah jadi satu sama mereka. Lama-lama karaktermu nanti sama jadi kayak si Mbak K ini. Kalau memang kamu tidak bisa membatasi. Gitu. Pokoknya tetap intinya lo tuh tetap jadi tuannya mereka. Bukannya maaf. Bukannya nggak menghargai mereka atau nggak sopan, tapi kita memang lebih di atasnya mereka. Jadi tetap harus kita yang kontrol mereka. Jangan sampai mereka yang kontrol kita. Tapi yang kejadian Meta tadi cerita kejadian ketika SMP itu didatangi leluhur, itu beneran kejadian leluhurnya datang ke Meta gitu. Itu untuk perkenalan gitu sih, untuk warning gitu. Oke. Dan akhirnya mereka juga Mars juga lihat leluhurnya juga ada beberapa. Di rumah kan memang ada beberapa yang di stay di rumah. Untuk ngejagain dia dan keluarga gitu. Oke. Gitu Meta ya. Kamu tidak sendiri kok Meta. Gitu. Ada Pertama-tamanya tuh juga dibilang indigo gini, pertama-tama tuh dibilang gila. Ih, apaan sih? Masa sampai gila ya? Tuh dia, ya ampun, lu gak bisa ngeliat dia sih. Apa gue emang yang gila atau gimana? Iya. Itu makanya maksud gue awal-awal pasti berat banget kan untuk Meta ya. Kalau trik gue yang diajarkan ke gue itu adalah apa yang lo lihat dia dikonsumsi untuk lo sendiri. Gitu. Gak usah diomongin ke orang-orang. Karena ya orang Indonesia gitu. Nah sekarang kalau emang Meta ya kalau sekarang sih udah fine ya gitu. Maksudnya kalau waktu itu ketemunya saat ini kalau masih belum jelas juga ya lo ceritanya sama ya teman-teman kayak Mars lah. Orang-orang gitu yang bisa mengerti gitu. Gitu, jangan yang ke orang lain temen random lo aja gitu. Ya itu yang harus hati-hati juga sih. Takutnya malah dikucilkan sih. Bikin mental malah nggak sehat gitu. Iya. Gitu. Terima kasih ya Meta ya cerita horornya. Iya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Selametan. Wah, itu teman-teman. Ya teman-teman, itu dia cerita dari Meta. Anjir, digaplok tuyul anjay. Mending digaplok gua apa digaplok tuyul? Enggak dua-duanya gua mah.
Tapi kalau digablok sama lo, gue bisa bales. Digablok tuyul nembus dong coy. Kabur duluan dia, jadi bahan Iya. mainan lu. Aduh, ada aja sih maksud gue cerita aja. Ya lucu, tapi ya ini serem juga gitu loh. Kalau pertama-tama apa ya? Pertama-tama dia sadar dia bisa melihat dan interaksinya langsung lumayan blar gitu. Ya itu juga sih shock juga pasti ya. Iyalah, shock terapi memang. Anak-anak yang punya kemampuan kayak gitu ya harus di shock terapi lah. Kalau enggak mentalnya nggak jadi dong. Mungkin juga Mas punya apa tips lagi buat teman-teman yang lain juga. Ya itu kalian harus bisa bedain ya di mana yang memang sensitif, di mana yang memang indigo. Lalu nah kalau kayak case Meta tadi berarti di indigo. Berawal dari sensitif. Karena kalau Okay. yang gue bilang itu kalau anak indigo itu dia punya paket lengkap. Oke. Gitu. Ya. Makanya tadi yang gue bilang kalau misalkan memang someday lo punya kemampuan, bisa dapat kemampuan yang lain, harus dikontrol dengan baik gitu. Oke. Dan ya sampai saat ini Meta baru beberapa ya. Gitu. Meta baru melihat dan bisa komunikasi. Itu juga yang bisa dilakukan dengan anak-anak sensitif sebenarnya. Oke. Gitu. Oke. Dan tapi kebetulan ya dia satu udah akhirnya jadi satu frekuensi gitu sama mereka. Jadi melihatnya bisa lebih jelas dan memang sudah kayak sudah terkoneksi gitu kan. Jadi gue bisa ngeliat tuh lebih jelas. Dan yang bukan membantu ya, yang turning point-nya dia melihat jelas itu si dua makhluk itu. Yang gua heran, dua makhluk yang Kunti sama yang cowok sorter tadi itu. Abis itu kan, nah sebelum ketemu sama dia kan dipatahin sama leluhurnya kan. Makanya tadi kenapa kalau lo gue bilang warning, itu adalah warning untuk lo harus siap nih ke depannya. Lo akan melihat yang lebih buruk dari gue. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya. Jadi kayak pembukaan gitu loh. Shock terapinya lewat yang nih gue masih wajar nih yang datang ke lo. Tapi yang di belakang yang setelah gue ini belum tentu. Oh dan leluhurnya itu kayak mulai ngekliknya buka kuncinya itu karena faktor si dua kuntilanak sama ada sosok gelap tadi yang biar bisa Metanya juga harus tahu untuk bisa ngontrol gitu kan. Oke, iya. Gitu. Karena udah terlalu lama tadi ya si Mbak K itu yang sampai mengaruhi apa ya sifat gitu atau mood kayak gitu-gitu ya. Wow. Oke, teman-teman, mungkin dari cerita Meta kalian bisa dapat hal yang positif lagi, dan kalian bisa dapat apa ya perspektif yang lebih bagus lagi tentang dunia gaib ini atau dunia ya para hantu-hantu ini ya teman-teman ya. Tapi ya tadi Mars bilang bahwa ada yang memang ikut untuk kasih warning ya. Gitu lagi. Jadi nggak semuanya buruk gitu, dan ngeprotek juga untuk yang tadi dari makhluk lain yang mungkin negatif gitu. Jadi itu kan memang salah satu tugas para leluhur kan. Menjaga untuk memprotek dari hal menjaga generasinya lah. Menjaga keturunan. Jadi teman-teman, kalau emang teman-teman punya cerita horor juga yang seperti Meta tadi ceritain, bisa langsung DM di akun Instagram kita. Jadi follow juga akun Instagram kita @indi.go.traveler. Teman-teman bisa cerita di situ. Nanti gue juga kan. Nanti kita akan bahas bareng sama Mars. Kalau bisa kita video call atau kalian yang datang ke kantor ya monggo aja gitu. Kalau mau cerita ke gue lewat FN aja teman-teman. Lewat voice note. Voice note VN, voice note aja. Jangan teks. Mas baca anak ini emang. Dan gue pasti akan balasnya selalu lewat VN. Sama aja jadinya. Oke teman-teman, jadi terima kasih kalian yang menonton video ini sampai akhir nih. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe. Di komen juga kalau teman-teman punya cerita horor, di DM aja langsung juga voice note-nya. Jadi sampai ketemu di next video. Dadah.